Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Abhar Amali, salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, aku akan mengkampanyekan kepada teman-teman semua terkait dengan isu-isu lingkungan yang dari tahun ke tahun, bahkan hingga sampai saat ini masih terus panas. Apa itu? Global warming atau pemanasan global. Ya, global warming is real. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming adalah pemanasan yang terjadi di bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca atau GKR pada lapisan troposfer, yaitu lapisan bagian bawah atmosfer. Kira-kira apa sih penyebabnya? Jadi, para ilmuwan sepakat dan menyimpulkan bahwa aktivitas manusia memberikan kontribusi terbesar terhadap pemanasan global. Sumber utama dari emisi gas rumah kaca adalah bahan bakar minyak bumi. Wow. Lalu dengan adanya global warming ini sebenarnya apa sih dampaknya bagi kita dan bagi bumi kita? Nah, ada beberapa dampak yang sangat berbahaya. 4 secara garis besar. Yang pertama, pada keanekaragaman hayati teman-teman. Di sini ketika terjadi sebuah kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim, tentunya hal tersebut akan mengubah kebiasaan hidup dan siklus migrasi hewan. Wow, pada cuaca dampaknya sangat besar teman-teman. Apa aja? Yang pertama, lebih banyaknya kekeringan sehingga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Adanya gelombang panas, kemudian curah hujan yang tidak menentu. Kemudian bencana alam pun semakin banyak seperti banjir, angin topan, badai, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian pada lautan, ketika terjadi global warming, maka akan meningkatkan permukaan air laut. Kenapa? Karena glacier atau es akan mencair karena terlalu panas, sehingga akan meningkatkan permukaan air laut. Selain itu, dengan banyak CO2 yang ditangkap oleh laut, maka akan membuat laut akan lebih asam. Kemudian pada manusia, tentunya hal ini dapat mengguncang keadaan sosial, kesehatan, dan keseimbangan geopolitik di banyak bagian dunia. Dengan kelangkaan sumber daya seperti makanan dan energi, hal ini juga dapat menimbulkan konflik baru, teman-teman. Nah, ini secara umum. Tahukah kalian fakta global warming di Indonesia? Jadi Indonesia saat ini disinyalir terjadi pemanasan global yang mencapai 6,3 sampai 6,5 derajat Celcius. Hal derajat yang sangat besar bukan teman-teman? Kemudian pada tahun 2050 Indonesia diprediksi akan mencapai pemanasan hingga 2 derajat Celcius, sehingga bagian pulau-pulau akan tenggelam karena kutub utara akan mencair. Dan diasumsikan teman-teman, jika kutub utara mencair, maka air laut akan mencapai 7 meter. Wow, dan Jakarta akan habis atau tenggelam. Mengerikan sekali bukan? Nah, teman-teman semuanya, ada nih hal kecil yang bisa kita lakukan untuk bumi kita yang lebih baik. Memang keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan, baik itu pemerintah, individu, maupun industri. Namun, yuk kita sama-sama. Aku mengajak diriku sendiri dan teman-teman semua agar kita saling merasa dan memiliki bumi ini. Mari lakukan hal kecil dari diri sendiri untuk tempat tinggal kita yang lebih baik lagi. Apa aja sih caranya? Ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menanam banyak pohon di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki AC atau TV, hendaknya kita mematikan alat-alat tersebut ketika sudah tidak digunakan. Kemudian, nggak usah gengsi, lakukan 3R, yaitu reduce, kemudian reuse, kemudian recycle. Selanjutnya, budayakan hidup hemat. Jadi teman-teman, jangan terlalu konsumtif ya. Selanjutnya, bijak mengatur waktu atau pola dalam berseluncur di dunia internet.
baik itu dalam browsing ataupun hanya sekedar scrolling sosial media. Kenapa? Karena hal itu ternyata juga bisa mengeluarkan CO2, khususnya ketika kita menggunakan jaringan-jaringan dari internet, teman-teman. Kemudian ketika kalian punya kulkas, jangan lupa untuk menutup pintu kulkasnya ya teman-teman, atau jangan membiarkan pintu kulkas terbuka terlalu lama. Nah, kemudian ada lagi nih, ketika kita hendak membuang sampah, coba kita bisa memisahkan dan memilah-milih jenis sampah, mana itu sampah organik, sampah anorganik, yang kaca dan lain sebagainya. Kemudian jika teman-teman sering menggunakan plastik, menggunakan produk-produk yang kurang ramah lingkungan, yuk kita sama-sama belajar untuk merubah atau beralih menggunakan dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian jika teman-teman sering bepergian nih, teman-teman punya kendaraan pribadi, yuk kita sama-sama mencoba untuk lebih sering menggunakan dengan kendaraan publik atau transportasi umum. Lebih baik lagi ketika teman-teman punya sepeda, bisa nih menggunakan sepeda. Dan yang terakhir, nggak terakhir sih, selanjutnya, nah ketika teman-teman sudah tidak menggunakan saluran-saluran listrik seperti ngecas HP ataupun menyalakan kipas angin dan lain sebagainya, dan ketika sudah digunakan, alangkah baiknya untuk dicopot. Sebenarnya masih banyak lagi, namun ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi yang lebih baik. Mudah bukan? Kalau aku bisa, kenapa kalian tidak? Thank you very much. Terima kasih. Semoga bumi kita lebih baik. See you.